Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamandunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online bersama Betani Kids Ministries. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa sama-sama ya. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami semua boleh berkumpul secara online Tuhan untuk kami beribadah Tuhan. Tuhan Yesus, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau berkati hati kami, jadikan tanah yang subur untuk siap menerima firman-Mu. Beri kami sukacita-Mu, beri kami Roh Kudus yang membimbing kami dan mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kenapa Kak Amsal kok sedih gitu sih? Iya Kak, aku kangen sama teman-teman. Biasanya loh kalau hari Minggu gini kita bisa ibadah secara langsung. Udah 1 tahun loh Kak Imen gak kerasa gak ketemu sama teman-teman di rumah. Kak Amsal jangan sedih dong. Justru kita harus lebih semangat. Kita harus semangat puji Tuhan. Terus kita juga harus rajin berdoa supaya kita bisa kumpul lagi sama-sama. Gitu Kak. Iya ya, aku jadi inget deh. Dulu waktu kita ibadah di gereja ada satu lagu untuk menyapa adik-adik semua yang ada di rumah. Lagu apa itu Kak? Ayo kita mau nyanyikan bersama-sama ya. Oke. Mari bangkit berdiri bersama, kita menyanyikan bersama-sama. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus serta kita. Siapa yang siap dengar panggilan Tuhan? Saya. Nanti kalau kakak bilang ku jawab, semuanya jawab ya, oke? Oke. Kita pujikan lagu ini sama-sama. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya,
Mari adik-adik, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Siapa yang mau mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita masing-masing? Angkat tangan kanannya. Mari, taruh tangan kanannya di dada. Dan kita mau menyanyikan lagu penyembahan ini ya. bersama, Kau pelindungku. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Panggil namanya Yesus. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Tuhan serta kita. Mari kita mau bersama-sama menyembah nama Tuhan. Mari kita rasakan kasih Tuhan dalam penyembahan ini. Mari bersama-sama kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
Shalom adik-adik, kembali lagi berjumpa dengan Kak Haris pada hari ini. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap doa yang baik ya adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami, sehingga kami masih bisa mengikuti ibadah secara online ini Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi setiap kami, beri pengertian kepada setiap kami akan kebenaran firman-Mu, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang taat akan kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kakak percaya kita semua dalam keadaan yang sehat dan keadaan yang baik. Pada bulan ini kita belajar tentang Yusuf. Hari ini pun Kak Haris akan menyampaikan tentang Yusuf juga. Kelanjutan kisah dari minggu lalu. Namun sebelum melanjutkan kisahnya, Kak Haris mau review terlebih dahulu dari perjalanan kisah Yusuf dari awal sampai nanti yang Kak Haris jelaskan. Kita baca terlebih dahulu ya adik-adik di Kejadian 37 ayat kedua. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Adik-adik catat atau garis bawah terlebih dahulu ya. Umur Yusuf 17 tahun. Jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi Yusuf masih berumur 17 tahun sebelum Yusuf ini dibuang oleh saudara-saudaranya. Yusuf yang masih muda itu sangat dikasihi oleh ayahnya karena Yusuf ini anak yang lahir ketika ayahnya sudah tua. Yusuf diberikan sesuatu yang indah, yang mewah oleh ayahnya dibandingkan saudara-saudaranya. Hal ini membuat saudara-saudaranya menjadi iri hati, menjadi marah juga kepada Yusuf. Terlebih lagi, suatu hari Yusuf dapat mimpi dari Tuhan dan Yusuf menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya dan kepada ayahnya. Hal itu membuat saudara-saudaranya lebih iri hati lagi dan berencana untuk membunuh Yusuf. Namun yang terjadi adalah Yusuf tidak dibunuh, tetapi Yusuf dibuang atau dijual ke Mesir. Setelah itu Yusuf bekerja di rumah Potifar. Yusuf ini adalah orang yang benar-benar diurapi oleh Tuhan, orang yang benar-benar disertai oleh Tuhan. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh Yusuf itu berhasil semuanya adik-adik. Sehingga Potifar ini memberikan kekuasaan kepada Yusuf atas seisi rumahnya. Jadi semua rumahnya ini boleh diatur oleh Yusuf. Karena Yusuf ini orang yang benar-benar diurapi oleh Tuhan. Namun adik-adik, istri Potifar ini membuat Yusuf supaya jatuh dalam dosa. Istri Potifar ini selalu menggoda Yusuf untuk berbuat dosa. Tapi Yusuf ini orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Yusuf tidak mau jatuh di dalam dosa. Sehingga ketika istri Potifar menggoda Yusuf untuk berbuat dosa, Yusuf selalu menolak. Dan akhirnya Yusuf kabur meninggalkan godaan dosa itu. Akibat Yusuf kabur itu, Yusuf difitnah oleh istri Potifar yang mengakibatkan Yusuf masuk dalam penjara.
Namun di dalam penjara pun Yusuf bukan sebagai orang penjara biasa, tapi Yusuf diberikan kepercayaan oleh kepala penjara pada saat itu. Karena Tuhan selalu menyertai Yusuf. Setelah kejadian itu, Firaun memiliki juru minum dan juru roti. Juru minuman ini menyediakan minuman bagi Firaun dan juru roti menyediakan makanan bagi Firaun. Mereka berdua berbuat salah kepada Firaun yang mengakibatkan mereka ini dimasukkan ke penjara di mana Yusuf dipenjara. Suatu hari mereka berdua ini bermimpi. Pada saat tidur mereka bermimpi. Dan ketika bangun mereka bingung arti mimpinya. Aku tadi mimpi apa ya? Ini kira-kira artinya apa ya mimpinya? Mereka bingung adik-adik. Dan kita belajar di minggu-minggu yang lalu tentang Yusuf yang peduli. Nah, di sini ketika juru minuman dan juru roti itu bingung arti mimpinya, kelihatan dari mukanya yang sedih. Apa ya arti mimpiku? Aku nggak tahu. Kemudian Yusuf melihat hal itu. Yusuf datang kepada juru minuman dan juru roti. Yusuf peduli kepada mereka. Yusuf bertanya, apa yang terjadi? Kenapa engkau sedih? Dan akhirnya mereka menceritakan kepada Yusuf, sehingga Yusuf memberikan arti mimpi itu dan semuanya terjadi. Juru roti mendapat hukuman dari Firaun, juru minuman dikembalikan kepada posisinya di istana. Namun, adik-adik, juru minuman ini yang sudah ditolong oleh Yusuf yang sudah mengartikan mimpinya dan terjadi, dilupakan oleh juru minuman ini. Tapi Yusuf tetap sabar. Kita juga sudah belajar tentang kesabaran dari Yusuf. Setelah 2 tahun kejadian itu, setelah 2 tahun Yusuf dilupakan, Firaun ini bermimpi juga. Dan tidak ada satupun orang yang pintar, orang yang bijaksana, orang yang memiliki akal budi yang dapat mengartikan arti Firaun. Tidak ada, adik-adik. Kemudian juru minuman ini ingat, oh iya, dulu ada seorang itu yang namanya Yusuf tuh di dalam penjara yang mengartikan mimpiku dan terjadi. Dan akhirnya Firaun memanggil Yusuf untuk menghadapnya. Singkat cerita, Yusuf berhasil mengartikan mimpi dari Firaun dan Yusuf pun memberikan usul kepada Firaun. Ini adalah salah satu buah dari kesabaran, adik-adik. Yusuf ini orang yang sabar. Dari awal umur 17 tahun, Yusuf dibuang, dijual oleh saudaranya. Yusuf tidak marah. Yusuf tidak menyalahkan siapapun. Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Yusuf tidak marah. Yusuf tidak menyalahkan juga istri Potifar. Di dalam penjara pun Yusuf dilupakan oleh juru minuman. Yusuf tidak kecewa. Yusuf tetap sabar. Sebagaimana kita tahu, adik-adik, ketika menghadap Firaun, umur Yusuf itu adalah 30 tahun. Kita baca ya, di Kejadian 41 ayat 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Artinya, selama 13 tahun, dari umur 17 sampai 30 tahun, Yusuf mengalami hal-hal yang tidak enak. Tapi perlu kita catat, adik-adik, Yusuf tetap sabar. Yusuf terus berusaha dan Yusuf terus mengandalkan Tuhan. Yusuf tidak kompromi dengan dosa. Yusuf tetap hidup kudus di hadapan Tuhan.
Dan apa yang terjadi adik-adik? Yusuf mendapatkan buah kesabaran itu. Buah kesabaran itu akan indah pada waktunya Tuhan. Kita nggak tahu, adik-adik nggak tahu, kakak juga nggak tahu apa yang akan kakak terima ketika kakak berbuat sabar terus-menerus. Tapi kakak percaya bahwa suatu saat nanti Tuhan akan memberikan sesuatu yang indah buat adik-adik maupun buat kakak. Apa yang didapatkan Yusuf ketika Yusuf terus sabar dan terus mengandalkan Tuhan? Kita baca ya adik-adik di ayat 37, Kejadian 41 ayat 37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Ya, Yusuf ini adalah orang yang penuh dengan roh Allah. Hidupnya takut akan Tuhan. Dia selalu hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi orang yang hidupnya benar, hidup kudus di hadapan Tuhan, dia pasti bisa sabar adik-adik. Karena kesabaran itu adalah buah roh. Orang yang penuh dengan Roh Kudus pasti dirinya bisa sabar. Orang yang hidupnya lekat dengan Tuhan, dia juga pasti bisa sabar karena Roh Kudus tinggal di dalam hati. Oleh karena itu adik-adik, marilah kita terus hidup melekat dengan Tuhan ya adik-adik. Ya. Apa yang didapatkan oleh Yusuf? Kita baca di ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Nah, ini buah dari kesabaran yang Yusuf terima. Buah dari kesabaran itu yaitu Yusuf diberikan kuasa atas seluruh tanah di Mesir oleh Firaun. Firaun dan Yusuf itu hanya berbeda satu tingkat adik-adik. Firaun di atasnya karena memiliki kursi kerajaan saja. Tetapi Yusuf juga di bawahnya ini memiliki kuasa atas seluruhnya. Bukan hanya diberikan kuasa saja, bukan Yusuf hanya dilantik menjadi penguasa di Mesir saja. Tapi Yusuf diberikan sesuatu yang berharga oleh Firaun. Kita baca di ayat 42. Sesudah itu, Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Jadi Yusuf diberi cincin yang dipakai oleh Firaun, Yusuf diberi jubah dari kain halus, dan Yusuf diberi kalung emas. Itulah buah dari kesabaran yang Yusuf terima. Di sini kita bisa tahu juga bahwa orang yang berbuat sabar, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, sekalipun hidup awalnya menderita, tapi suatu saat nanti Tuhan akan membawa kita menjadi bintangnya Tuhan. Sekalipun saat ini mungkin adik-adik atau kakak mengalami sesuatu yang tidak enak. Ya, semisal karena pandemi ini kita harus di rumah terus. Namun kita sabar, kita tetap sabar, kita terus mengandalkan Tuhan. Percayalah, pada waktunya nanti kita akan diangkat oleh Tuhan menjadi orang yang lebih dari pemenang. Kita akan diangkat oleh Tuhan menjadi bintangnya Tuhan yang terus bersinar. Siapa di sini yang mau menjadi bintangnya Tuhan? Kita semua pasti mau menjadi bintangnya Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, kita harus terus sabar. Kita harus terus mengandalkan Tuhan. Kita harus terus berusaha. Percayalah, pada waktunya nanti kita akan memperoleh buah dari kesabaran itu. Karena Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang indah bagi kita semua. Amin. Kita baca terlebih dahulu ya adik-adik ayat hafalan kita pada hari ini. Di Pengkhotbah 3 ayat 1.
Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kita baca sekali lagi adik-adik. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, segala sesuatu yang ada di dunia saat ini ada waktunya. Jadi apapun yang kita alami saat ini, jangan marah, jangan sedih, jangan kecewa. Tetap bersabar adik-adik. Bersabarlah, berusahalah, dan andalkan Tuhan. Percayalah, suatu saat nanti kita akan menerima buah kesabaran. Yusuf selama 13 tahun kehidupannya tidak baik. Hidupnya kurang baik, hidupnya menderita. Namun dia tetap sabar, terus mengandalkan Tuhan, terus berusaha. Dan apa yang dia dapatkan? Di umur 30, setelah 13 tahun berlalu, Tuhan memberikan buah kesabaran itu pada Yusuf. Yusuf diberikan kuasa atas Mesir dan juga diberikan cincin, jubah, kalung emas oleh Firaun. Begitu juga dengan hidup kita adik-adik. Mulai saat ini, belajarlah untuk sabar, terus berusaha, dan mengandalkan Tuhan. Jangan marah, jangan kecewa terhadap keadaan. Percaya saja kepada Tuhan. Tuhan pasti membawa kita menjadi bintangnya Tuhan. Kita akan menerima buah kesabaran itu tepat pada waktu Tuhan. Sekian firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan. Sampai jumpa di ibadah Sekolah Minggu GSKI Betani minggu depan. God bless you. See you. Hello, everyone, and welcome back to class. I'm so glad you're here. Today, we're going to talk about patience. Have you ever heard your parents say, "Be patient"? I bet you have. Because patience is a very important thing to have. But what is patience? Well, if you said that patience is waiting for something even when it's hard, then you're right. Today, we're going to do a little science experiment to teach us about patience. We are going to take this egg and change it from having a hard shell to a soft, bouncy outside. With time and the right chemical reaction, we'll be able to do it. But we will have to wait for a whole day, 24 hours, for this egg to change. If we take out the egg before it's ready, then we will have wasted the egg and the time. So let's get ready to do our science experiment. Remember, when we are doing science, we have to be safe. So let's put this egg in the cup gently. It's a raw egg. And now we're going to pour vinegar all over it and make sure it's totally covered. And now we just have to wait. Waiting sure can be hard. And the reason we get so impatient is because we want a lot of things, don't we? And we want what we want right now. The Bible has lots of things to say about patience. And one great verse is Psalm 27:14. It says, "Wait for the Lord. Be strong and let your heart take courage. Wait for the Lord." When you have patience,
you will wait for the best thing that God has for you. He loves you so much, and He really does want what's best for you. Sometimes we don't even know what that is yet. If you go after the thing you want right now, it might not be the best thing that God has for you. So pray and ask Him and wait for Him. There are lots of amazing stories in the Bible about patience. But one of my favorite is the story of Abraham and Sarah waiting years and years for the son God had promised. This is a great example of waiting for the Lord's best and not just taking what you want now and just getting what you get. So I challenge you, the next time you're having a really hard time waiting for something, ask God to help you to have patience. Ask Him to help you to trust Him more, to know that His timing is perfect. Thank you all so much for watching today. I love you all so much, and I hope to see you here next time. Bye! Adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya hari ini. Sekarang kita mau tutup ya dengan kita berdoa sama-sama. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, kami mau Tuhan untuk selalu memuji Engkau, menyembah Engkau dan menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat mulut kami, lewat suara kami, nyanyian kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati kehidupan kami, sekolah kami, keluarga kami, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Papa mama kami, adik-adik kami, kakak kami, semuanya Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menjagai dan menyertai. Tuhan Yesus, berkati kami supaya semakin hari kami semakin menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.